Cara panen, kita cukup menariknya sedikit dan memotong sesuai dengan kebutuhan. Selada bisa Anda olah. Ini kita mau bikin berambang asem, tapi kita pakainya bukan kangkung ya. Jadi kalau berambang asem itu resepnya pakai kangkung. Nah, kali ini kita mau bikin inovasi. Ini kita pakai selada air ya. Kalau misalnya kalian belum tahu selada air, nanti mungkin bisa di browsing. Dia daunnya itu kurang lebih kayak apa namanya? Kayak pohon kentang gitu. Tapi dia tumbuhnya di air yang bersih. Jadi ini bisa jadi salah satu indikator kalau air itu bersih. Dia tumbuhnya tumbuhan rawa gitu ya. Tapi dia tumbuhnya biasanya di air yang sangat jernih dengan suhu yang cukup dingin, kemudian apa namanya, dengan sirkulasi air yang cukup bagus ya. Jadi ini bisa jadi salah satu indikator airnya bersih. Nah, kita bawa kemarin dari kampung ya, dari Solok Selatan. Kita dikasih satu kantong gede gini ya. Dia biasanya berdampingan sama ini namanya si dingin ya. Si tawa si dingin. Nah, kalau misalnya orang bilang si dingin, ini dia si dingin bentuknya. Ini juga bisa dimakan, kalau di Bukit Tinggi ini juga dibikin urap ya. Nah, kita pakainya seladanya aja. Tuh. Bentuknya kurang lebih kayak gini ya. Kalau misalnya kalian belum tahu, selada air itu, jadi nanti dia tumbuhnya berkoloni gitu, banyak satu area tuh bisa dia satu komplek itu dia tumbuh sendiri gitu. Habis itu nanti ada apa namanya? Ada rumput banto atau rumput rumput air gitu. Nanti setelahnya itu ada lagi, bisa dia tumbuhnya sama itu ya. Apa namanya itu, bunga yang terapung-terapung gitu. Nah, pokoknya dia tumbuhnya di air bersih. Jadi ini salah satu sangat cukup sulit ya kita temukan di air yang kotor ya. Nah, dia kayak genjer juga sama ya, kayak genjer, cuma genjer tuh dia nggak, kalau menurut saya dia kurang tahan di air di cuaca dingin. Nah, ini dia cocoknya di cuaca dingin ya, namanya selada air ya. Di daerah-daerah lain yang pernah saya ketemuin itu ada di Bandung, ada di Puncak Bogor ya, ada di Sungai Penuh juga dekatnya Aroma Peko. Terus pokoknya di sumber air bersih yang airnya jernih. Nah, itu banyak ditemuin ya. Nah, kurang lebih bentuknya kayak gini daun-daunnya ya. Nanti dia tersusun rapi kayak gini ya. Kita kasih lihat contohnya. Nah, tuh. Terus dia banyak berkoloni satu komplek gitu. Oke, nah ini caranya kita bersihkan, kita sisihkan. Ini kita pilih daun-daun yang segar, yang hijau, kemudian yang kuningnya kita sisihkan ya. Yang pokoknya kita pilih yang bagus-bagus. Nanti kita mau siapkan bahan untuk bumbunya juga ya. Oke, nah ini kita udah panaskan air hingga mendidih ya. Kita masukkan ini selada air yang sudah kita cuci ya, bersih ya. Untuk masaknya nggak usah terlalu lama karena dia cukup mudah matangnya. Jangan lupa dibolak-balik ya. Terus kalau misalnya kalian pengen warnanya lebih segar, kalian bisa tunggu dengan air es. Tapi kalau hari ini saya lagi males pakai air es, ya udahlah ya, kita langsung aja pindahkan ke tempat yang sudah kita sediakan. Ini dibolak-balik ya. Kita mau siapkan bumbunya ya. Di sini kita mau bikin bumbu rujak gitu. Tapi di sini saya menambahkan sedikit sekitar 4 lembar dan kelopak bunga kecombrang ya. Jadi nanti ada rasa kecombrangnya. Itu rasanya dia enak banget. Sama satu lagi. Oke, kita dikasih lihat aja ya. Di sini bahan-bahannya ada 1 iris jeruk nipis, garam secukupnya. Ini kita pakai 7 buah cabai rawit yang hijau ya. Kalau misalnya punya yang merah mungkin dikurangi karena dia pedas biasanya ya. Terus ini kita terasi setengah buah terasi yang instan itu ya. Terus ini asam jawa, nanti bijinya dibuang aja. Kita pakai sedikit aja karena dia udah pakai asam ya. Nanti khawatirkan terlalu asam juga nggak enak. Terus yang penting itu nanti ketika rasanya itu ada manis, asam, pedas dan seger gitu. Nah, terus ini gula pasirnya sekitar 1,5 sendok makan, sama gula merahnya sekitar 2 sendok makan. Karena gula merah itu nggak terlalu manis, jadi kita pengen dapat rasanya yang lebih manis ya dan lebih pedas nanti ya. Oke, ini langsung aja kita mau haluskan semua bahan.
Kecuali ini ya, ini nanti diiris-iris aja, sama jeruknya cuma diperas. Biji biji asam jawanya nanti dibuang aja ya. Langsung aja kita pada prosesnya. Nah, ini bumbu yang tadi kita haluskan ya. Ini ada kita lupa ya guys, bawang putih sama 1 siung bawang putih sama 2 siung bawang merah. Ini namanya berambang ya. Karena berambang asam itu ini dia berambang. Jadi berambang yang di dikasih asam. Ini biar dia mantep. Aroma terasinya menggugah selera ya. Ya. Oke, terakhir kita mau iriskan ini ya, combrang ke atas, ada bumbu ini. Kemudian nanti kita bisa campur sama bahan sayurnya ya. Oke guys, nah ini dia sambal kecombrangnya udah siap ya. Nah, kita mau ngambil dari sayur kita yang udah siap direbus ya. Guys, nah ini dia ya, selada yang kita rebus tadi. Tingkat kematangannya sesuai selera ya. Kalau misalnya kalian pengen lebih matang, silahkan. Tapi kalau lebih enak tuh dia celupnya sebentar aja ya. Nah ini kita mau kasih bumbunya lagi ya. Berambang asem. Tuh. Langsung aja kita cobain ya. Ini aduk-aduk sedikit. Sambalnya agak pedas tapi enak, segar maksudnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Itu kecombrangnya masih ada ya. Coba dikunyah pakai kecombrangnya sekalian ya. Lebih enak guys. Jadi rasanya tuh kayak sawi mie itu ya, sawi untuk mie ayam. Dia ada pahit-pahitnya sedikit ya, tapi itu bikin enak. Kalau misalnya kalian nggak suka itu, kalian bisa peras rebusannya. Oke guys, nah ini dia ya hasil reviewnya ya, laris manis, mantap. Rasanya tuh segar, pedas, terus ada rasa-rasa kecombrangnya, ada manisnya, pokoknya nendang deh pokoknya. Mesti try banget ya buat kalian ya, pedas ya.